Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب في هذا اللقاء الثالث سنتعلم معا تسهيلا لي وتفهيما لكم سأنطق باللغة الإندونيسية. Baiklah, pada pertemuan ketiga kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang pengembangan dan pengolahan nilai hasil belajar. Di dalam pengembangan dan pengolahan nilai hasil belajar ini, saya hanya akan sedikit memaparkan tentang 3 poin saja. Yang pertama, pengembangan instrumen penilaian hasil belajar. Kemudian yang kedua, analisis hasil tes belajar. Dan yang terakhir adalah pengolahan nilai hasil belajar. Baik, kita mulai dari yang pertama. A. Pengembangan instrumen nilai hasil belajar. Langkah-langkah yang harus kita tempuh di dalam mengembangkan tes hasil belajar siswa harus benar-benar kita perhatikan. Antara lain, yang pertama adalah pembuatan tabel spesifikasi. Kemudian yang kedua, merumuskan indikator. Yang ketiga, merumuskan soal. Yang keempat, merumuskan uji coba soal. Yang kelima, melakukan analisis butir soal. Yang keenam, memperbaiki soal. Yang ketujuh, melaksanakan tes. Yang kedelapan, menafsirkan hasil tes. Yang kedelapan, menafsirkan hasil tes. Kemudian kita lanjut ke bagian yang kedua, yakni analisis hasil tes belajar siswa. Setelah melakukan pengembangan tes hasil belajar, kemudian diuji coba sampai akhirnya dilaksanakan tes, maka kita akan mendapatkan hasil tes belajar dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Untuk menganalisis tes belajar, ada beberapa teknik analisis yang dapat kita gunakan, baik secara statistik maupun non-statistik. Salah satu cara menganalisis hasil tes adalah dengan menilai tes yang kita buat sendiri, yang dilakukan sebelum atau setelah tes ini diberikan kepada siswa. Teknik analisis lain yang dapat digunakan untuk menilai tes yang dibuat sendiri yaitu hasil analisis tes dengan pendekatan statistik, baik analisis terhadap tes secara keseluruhan maupun analisis terhadap butir soal atau analisis per item tes. Di antara cara-cara tersebut adalah yang pertama yang harus kita analisis adalah menganalisis tingkat kesukaran. Kemudian yang kedua, kita harus menganalisis daya pembeda soal. Yang ketiga, kita harus menganalisis pola jawaban soal. Yang keempat, menganalisis validitas tes. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah menganalisis reliabilitas tes. Kemudian kita beranjak ke pembahasan yang terakhir tentang pengolahan nilai hasil belajar. Yang pertama, di dalam pengolahan nilai hasil belajar itu terdapat ada namanya pemberian skor dan nilai terhadap alat evaluasi. Alat evaluasi tes digunakan untuk menilai kompetensi siswa pada aspek kognitif,
dan sebagian untuk psikomotorik. Untuk aspek kognitif, tes dibedakan antara tes objek dengan tes subjektif atau esai. Dalam proses scoring untuk tes objektif ada beberapa langkah yang sebaiknya dilakukan sebelum skor diberikan. Langkah yang pertama adalah membuat kunci jawaban. Kemudian langkah yang kedua, membuat lembar kunci jawaban. Langkah yang ketiga, membuat pedoman penilaian yang menjelaskan skor seharusnya pada masing-masing item pemberian skor. Untuk soal esai dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan berdasarkan standar yang digunakan, yaitu berdasarkan standar absolut atau standar relatif. Pemberian skor dengan standar absolut dilakukan dengan cara membandingkan jawaban siswa dengan rambu-rambu jawaban yang ditetapkan oleh guru, atau esai terbatas dan esai terstruktur, untuk kemudian diberikan skor. Adapun pemberian skor dengan standar relatif dilakukan dengan cara membandingkan jawaban siswa dengan jawaban siswa-siswa lainnya untuk mengetahui situasi jawaban dalam kelas tersebut. Sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.